Di siang ini kita akan berdiskusi membahas soal sebuah jurusan yang legend ya, jurusan yang legend. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Ini saya masih belum pulang ke rumah nih. Masih stay di Bogor. Ini bakal sampai minggu depan masih stay di Bogor. Fokus untuk menyelesaikan target pencapaian di acara literasi digital sama teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, resiko pekerjaan lah, ini tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh saya dan PT Kombas Digital Internasional. Ini di Hotel Big Land. Ini saya sudah 2 kali atau 3 kali kesini ya untuk ngisi acara Kominfo, saya sampai lupa. Oke, di siang kali ini kita akan kembali fokus membahas konten soal dunia per-SMK-an, kemudian mungkin sedikit soal digital marketing, sama sedikit juga soal PT Kombas Digital Internasional. Oke. Di siang ini kita akan berdiskusi membahas soal sebuah jurusan yang legend ya, jurusan yang legend, sangat banyak, hampir di semua jurusan SMK yang teknik itu pasti ada jurusan ini. Teman-teman pasti sudah kenal, namanya adalah jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, udah kenal ya? Nah, di tahun ini adalah tahun 2022, pertama kali secara resmi kurikulum Merdeka itu diterapkan di semua SMK, mau negeri mau swasta, mau dia dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya sudah wajib menerapkan kurikulum Merdeka untuk yang kelas 1 gitu. Tapi kalau kelas 2 dan kelas 3 mereka menyelesaikan yang kurikulum K13. Tapi kelas 1 ini sekarang sudah kurikulum Merdeka, dan kemudian tahun berikutnya itu sudah full harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Kecuali buat teman-teman SMK yang mendapatkan program pusat keunggulan alias PK, itu mereka sudah dari tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu menerapkan kurikulum ini. Nah, di kurikulum Merdeka banyak perubahan mendasar yang terjadi, teman-teman. Yang pertama, salah satunya ya, yang paling kelihatan dulu deh. Yang paling kelihatan adalah perubahan nama jurusan. Kalau dulu namanya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, sekarang berubah jadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Agak susah memang, agak belibet saya ngomongnya karena ini baru berubah tahun ini ya. Jadi kita masih latah pakai nama yang lama. Itu TKJ, tapi kalau sekarang sudah berubah jadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, di tahun pertama, seperti sudah saya sebutkan di video sebelumnya, siswa SMK masih mendapatkan materi-materi dasar, hal-hal yang umum, hal-hal yang fundamental, belum ke teknikalnya. Nah, ini sama seperti kalau teman-teman yang kuliah pernah mengalami namanya MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Nah, ini sama di kelas 1 siswa SMK juga dapat semacam MKDU gitu. Namanya adalah dasar-dasar kejuruan. Nah, dasar-dasar kejuruan ini tentu saja disesuaikan dengan jurusnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman di TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, berarti nama mata pelajarannya adalah mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Panjang disebutnya ya, dasar-dasar TJKT. Nah, itu. Oke, apa tujuannya? Tujuan atau rasionalisasinya adalah untuk membekali para peserta didik, siswa, kalau istilah bahasa akademisnya peserta didik, oleh seperangkat pengetahuan, keterampilan gitu kan, untuk mereka nanti bisa fokus mempelajari mata pelajaran ini gitu. Jadi mulai dari pendekatan strateginya, metodenya, modelnya, segala macam lah gitu. Jadi tujuannya memang kemudian membentuk supaya peserta didik itu punya kompetensi
outputnya langsung kompetensi, keahlian atau kompetensi di bidang TJKT, kemudian logikanya juga jalan, terus problem solvingnya. Ini yang saya rasa kemajuan dari yang kurikulum K13. Nah, kalau misalnya zaman dulu ya, kalau dulu di kurikulum K13 kita kenal dengan yang namanya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di kurikulum K13 ini itu sudah berubah teman-teman, nggak ada lagi KIKD. KIKD sudah berubah menjadi yang namanya CP alias capaian pembelajaran. Nah, CP capaian pembelajaran untuk mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu ada 7, terbagi jadi 7 elemen. Jadi capaian pembelajaran untuk dasar-dasar TJKT itu dipecah menjadi 7 elemen. Nah, sekarang kita akan coba bahas elemennya satu-satu supaya teman-teman punya gambaran nanti ketika kelas 1 SMK itu siswa dapat pelajaran apa. Nah, ini penting ketika teman-teman nanti ngobrol dengan SMK, masuk ke SMK yang ada jurusan TKJ atau sekarang disebutnya TJKT-nya. Kita bisa ngobrol sama guru gitu bahwa memang kelas 1 tuh seperti ini. Gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Elemen pertama adalah proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Proses bisnisnya. Jadi siswa itu dari awal, dari kelas 1, kelas 10 sudah diajarkan untuk memahami proses bisnisnya. Gitu, seperti apa, mulai dari customer handling, perencanaan, kemudian analisis kebutuhan pelanggannya, strategi implementasinya gimana, mulai dari instalasi ya. Kalau misalnya TKJ kan dulu lebih ke banyak hardware-nya ya. Jadi mulai dari instalasi perangkat, konfigurasi settingannya kayak gimana, kemudian monitoring evaluasinya kayak gimana, itu mereka belajar basicnya. Kemudian pelayanan pelanggan gitu kan sebagai implementasi dari budaya mutunya. Nah, ini keren. Jadi dari awal siswa itu sudah diketahui nih gambaran besar proses bisnisnya seperti apa. Jadi mereka dapat gambaran yang utuh menyeluruh soal proses bisnis dari hulu sampai hilirnya. Ini yang keren. Ini di elemen pertama dari 7 elemen. Elemen yang kedua itu membahas perkembangan teknologinya di bidang TJKT. Nah, ini mereka update informasi terbaru terkini soal perkembangan teknologi pada perangkat jaringan komputer dan telekomunikasi. Update-nya seperti apa? Nah, ini yang biasanya terus terang agak lemah di SMK. Karena SMK Bapak Ibu guru rata-rata akum akademisi mungkin tidak terlalu update soal teknologi. Nah, ini mereka justru belajar di sini. Jadi, nah, konteksnya seperti apa Om Tri? Misalnya nih ya, sekarang lagi rame 5G. Nah, itu mereka sudah harus langsung belajar 5G. Nggak lagi belajar 4G lagi, ketinggalan zaman. Mereka orientasinya sudah belajar 5G itu kayak gimana. Mereka belajar microwave link kayak gimana. Mereka belajar FO, teknologi fiber optik, serat optik kayak gimana. Mereka belajar IoT. Mereka juga harus belajar kenal yang namanya data center. Nah, lagi ramai di data center. Kemudian cloud computing. Terus keamanan digitalnya ya. Jadi information security-nya kayak gimana. Ini mereka belajar. Ini cocok banget karena memang harusnya siswa SMK jurusan teknologi itu jadi pihak yang pertama update. Harusnya seperti itu. Yang bener ya kayak gini. Jadi mereka jadi orang yang pertama update. Gitu. Setelah dunia industrinya pastinya ya. Jadi nggak ketinggalan zaman gitu loh. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga apa? Elemen yang ketiga adalah profesi dan kewirausahaan. Ini mereka belajar soal informasi, mengenal jenis-jenis pekerjaan baru apa yang muncul yang dulu nggak ada sekarang ada, atau juga sebaliknya mereka memahami pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah punah. Itu mereka juga belajar. Gitu. Apalagi kalau misalnya hubungan dengan teknologi itu kan perkembangannya sangat pesat nih. Gitu, kayak instalator, teknisi itu masih dibutuhkan nggak sih? Kalau dibutuhkan, kemudian technical skill apa saja yang mereka perlukan? Gitu. Kalau misalnya zaman dulu nih ya, zaman dulu saya lihat anak-anak siswa TKJ itu termasuk manjatin tiang telepon, masang jaringan kayak gitu. Sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, mereka belajar. Oh, jangan-jangan sekarang fokusnya udah ke fiber optik.
Nah, instalasi tetap perlu, tapi sudah fiber optik, bukan lagi narik kabel dari tiang ke tiang, tapi sudah ditanam nih fiber optiknya di tanah, di bawah tanah. Nanti kayak gimana? Nanti mereka belajar. Itu di elemen nomor 3 dari 7. Elemen nomor 4 itu lebih ke K3 ya, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga sangat penting, apalagi kalau misalnya nanti mereka teman-teman bekerja di industri besar, itu K3 sangat penting. Habis itu yang berikutnya adalah mereka akan belajar elemen mengenai kelima ya, dasar-dasar teknik jaringan komputer. Nah, ini mereka mulai dasar-dasar konfigurasinya teknologi kayak gimana di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Sedikit soal teknis, tapi masih dasarnya. Makanya juga nama elemennya adalah dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Itu capek juga ya. Terus elemen ke-6 apa? Elemen ke-6 adalah media dan jaringan telekomunikasi. Jadi mereka juga belajar soal media komunikasinya seperti apa. Media komunikasi dalam konteks ini tentu saja beda ya. Yaitu mereka belajar misalnya TCP/IP-nya, networking service, kemudian sistem keamanan jaringan, kemudian telekomunikasi sistem seluler, sistem microwave kayak gimana, terus sistem VSAT IP, serat optik, WLAN kayak gitulah. Saya juga kurang begitu paham ya istilah-istilahnya ya. Tapi mereka belajar media sama jaringan telekomunikasi itu seperti apa aja, teknologi terupdate apa saja yang digunakan. Dan yang terakhir, elemen terakhir adalah penggunaan alat ukur jaringan gitu. Jadi outputnya adalah supaya nanti siswa SMK kelas 1, kelas 10 jurusan TJKT itu memahami jenis-jenis alat ukur dan penggunaannya. Ini konteksnya untuk pemeliharaan jaringan dan komputer dan sistem telekomunikasi, buat maintenance-nya gitu. Jadi jangan cuma sekedar bisa masang dan instalasi aja, tapi maintenance-nya juga penting. Jadi ajarin nih. Jadi karena memang bisnisnya repeat ordernya di situ kan ya. Kalau misalnya kita masang jaringan komputer, install kan cuma sekali doang. Tapi justru yang penting adalah nanti bagaimana pemeliharaannya, maintenance-nya. Makanya ini juga sudah diajarkan dari kelas 10. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah baru mata pelajaran dasar-dasar TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau di kuliah di kampus, di dunia kuliah ini masih MKDU, mata kuliah dasar umum. Nanti yang technical detailnya itu ada di kelas 2 dan kelas 3, kelas 11 dan 12. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya menyukai dikasih like, dikasih love. Kalau merasa postingan ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk sharekan supaya dibagikan ke yang lain ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.